Di sini saya akan menjelaskan proses embryogenesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahap perkembangan sel yang telah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embryogenesis meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel pada embryogenesis disebut sebagai sel embryogenik. Tahap perkembangan pada fase embrio, pada fase morula, jika yang masih mempunyai sel tunggal akan mengalami pembelahan. Pembelahan tersebut dinamakan pembelahan mitosis, di mana akan membentuk sel-sel baru yang dinamakan dengan blastomer. Sel-sel ini mempunyai sifat yang padat, berisi, jumlahnya sebanyak 16 sel. Kemudian, sel-sel blastomer yang berjumlah 16 tersebut akan berkumpul dan membentuk sebuah bola yang dinamakan morula. Pada fase ini, morula yang telah terbentuk akan terus mengalami pembelahan hingga jumlahnya menjadi 100 sel. Karena jumlahnya lumayan banyak, maka bola tersebut juga akan membentuk dari rongga-rongga di dalamnya yang disebut dengan blastula. Kemudian dalam fase gastrula, sel-sel yang telah terbentuk dalam fase blastula akan mengalami yaitu perombak-perombakan, yang dimana perombakan tersebut akan menghasilkan 3 buah lapisan, yaitu lapisan dari germinal. Lapisan ini juga sering disebut dengan lapisan embryonik, yang nantinya akan menghasilkan lapisan-lapisan yang ada di dalam embrio, yang nantinya akan menghasilkan lapisan yaitu yang disebut dengan yaitu lapisan ektoderm yang merupakan lapisan paling luar dari embrio. Kemudian ada lapisan mesoderm yang merupakan lapisan paling tengah, dan lapisan endoderm yang merupakan lapisan inti sel dari embrio yang akan mengalami perkembangan dari janin. Kemudian fase terakhir dari tambakan perkembangan pada embrio yaitu fase organogenesis. Dalam fase ini, sel-sel tubuh akan memulai terbentuk secara lengkap pada tahap demi tahap. Pembentukan ini berasal dari 3 lapisan sel germinal yang sudah terbentuk, yaitu pada tahap gastrula. Setiap lapisan germinal akan membentuk yaitu dari organ yang berbeda-beda pada janin. Setiap lapisan akan membentuk organ, yaitu pertama, lapisan ektoderm akan membentuk lapisan epidermis seperti saraf mata dan juga telinga. Kemudian ada lapisan mesoderm akan membentuk berbagai macam otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Kemudian yang terakhir itu lapisan endoderm akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan juga organ reproduksi manusia.